Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berjumpa lagi dalam GKM Menyapa hari ini. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 34, 35, dan 37, dan 38. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Ayat 37. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami keraguan dalam perjalanan iman kita? Saya pikir semua orang percaya pasti dalam perjalanan imannya pernah merasakan adanya perasaan keraguan di dalam menjalani kehidupan imannya. Ada orang yang merasa ragu apakah bisa lulus ujian. Ada orang yang merasa ragu apakah bisa sampai pada menyelesaikan periode pelayanan tahun ini dengan adanya COVID. Mungkin ada beberapa orang yang juga ragu apakah masih bisa bertahan perekonomian keluarga saya menghadapi resesi ekonomi yang digembar-gemborkan atau diisukan untuk tahun mendatang. Ada perasaan ragu untuk menjalani kehidupan kita sehingga muncullah kekhawatiran dan lain sebagainya. Bapak Saudara jangan khawatir, saya pun sebagai hamba Tuhan pernah merasakan keraguan di dalam iman saya. Dan keraguan sebagai seorang manusia itu adalah sesuatu yang wajar dan natural sekali. Kenapa? Karena kita tidak melihat masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan hal inilah yang juga dialami oleh Maria, Bapak Ibu Saudara. Dia berani mengungkapkan keraguannya kepada malaikat, yang menurut saya ini menarik. Mungkin dia sebelumnya pasti belum pernah punya pengalaman mengalami penglihatan sosok malaikat yang mungkin terang benderang dan menyampaikan berita Natal pada waktu itu tentang adanya Roh Kudus yang akan dikandung dalam dirinya. Itu bukan pemandangan yang biasa. Tapi walaupun yang supranatural yang diperhadapkan di hadapan Maria, Maria tetap dengan jujur berani menyatakan keraguannya kepada sang malaikat. Dia mengatakan di ayat tadi, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ada nada keraguan di sana yang sangat kental, ada rasa khawatir nanti tidak mau diterima oleh tunangannya yang pada waktu itu adalah Yusuf yang sebenarnya akan menikahi dia. Tapi kalau dia hamil lebih dulu bagaimana mungkin nanti akan diterima. Tapi lebih tepatnya dalam hal ini Maria menyatakan keraguannya itu dengan jujur, dengan rendah hati. Ingin mencari informasi lebih dalam lagi terhadap berita yang luar biasa yang dia terima dari malaikat. Dan ketika sang malaikat memberikan penjelasan lebih dan secara khusus ketika sang malaikat mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya itu adalah momen di mana Maria dicerahkan, diingatkan sekali lagi oleh Tuhan bahwa kalau Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup membebaskan bangsa Mesir dari perbudakan, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dengan mujizat yang begitu luar biasa. Kalau Allah yang dia sembah adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi dia. Dan kalau Tuhan mau berkenan memakai dia, maka dia bisa memberikan diri percaya kepada pimpinan dan kehendak Tuhan. Sehingga Maria bisa mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak apa-apa ketika kita memang sudah menyaksikan pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini dan penyertaannya begitu luar biasa. Tapi sekali lagi, masih tetap saja walaupun kita sudah mengalami perjalanan iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, kita manusia masih bisa muncul keraguan. Nyatakanlah keraguan itu di hadapan Tuhan, di dalam doa kita. Tuhan, apakah mungkin saya bisa menjalani ini? Apakah bisa saya melangkah maju ke depan di tahun mendatang? Nyatakanlah keraguan itu di hadapan Tuhan di dalam doa-doa kita. Cari tuntunannya.
Sehingga dalam pembacaan firman, saya yakin Tuhan itu dengan limpahnya ingin menyatakan kehendaknya. Dengan pembacaan firman maka dia akan berkata sesuatu kepada kita dan kembali mengingatkan. Dan saya pikir frasa daripada kalimat daripada malaikat itu menjadi satu ayat favorit kita semua. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu menyatakan kedaulatannya, pemeliharaannya, rancangannya yang penuh dengan segala kebaikan untuk hidup kita. Mari kita belajar dalam perjalanan iman kita, jangan takut mengungkapkan keraguan iman kita. Justru di dalam keraguan imannya, Maria mendapatkan jawaban yang luar biasa. Siapa tahu ketika kita mengungkapkan keraguan kita dengan jujur di hadapan Tuhan, Tuhan pun akan berbicara dan menguatkan kita. Dan kita bisa melalui berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dalam setiap perjalanan iman yang Bapak Ibu Saudara lalui hari ini bahkan sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.